Baik, selamat malam dokter, rekan-rekan sekalian sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang, TON atau traumatic optic neuropathy. Nah, kemudian kebetulan niki kita punya pasiennya satu DMS dan mungkin bisa juga dapat dijadikan pembelajaran untuk kita karena jarang-jarang termasuk kasusnya niki. Kemudian, dari TON, per definisi TON itu merupakan suatu gangguan penglihatan akibat kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh trauma langsung pada mata atau trauma kepala. Untuk kategorinya, TON itu ada yang membagi menjadi direct tone atau tone langsung dan tone tidak langsung. Pada prinsipnya kalau yang tone langsung ini, dia itu terjadi, akibat saraf optiknya itu mengalami kerusakan, bisa aja karena fragmen tulang, misalnya pada pasien cedera kepala mungkin, adanya fraktur di basis krani, dan mungkin aja ada fragmen-fragmen tulang yang dapat, merusak dari saraf optik tersebut. Dimana kalau yang tone langsung itu dikatakan kehilangan penglihatannya itu lebih parah dan kemungkinan pemulihannya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tone tidak langsung. Kemudian tone tidak langsung ini prinsipnya dia itu adalah trauma dari saraf optik yang disebabkan akibat adanya suatu gaya yang ditransmisikan, eee, ke saraf optik itu. Kemudian saya membahas sedikit tentang anatomi orbita dan kanalis optikus. Tentunya dari anatomi orbita ini kalau kita bisa lihat gambar sebelah kiri, itu dibentuk dari ada kurang lebih 7 tulang. Pertama ada tulang frontal bone, kita kita bisa lihat di sini dia itu membentuk orbital surface-nya, kemudian ada tulang sphenoid, ada tulang zigoma, ada tulang maxilla, kemudian ada tulang palatin, ada tulang lacrimal, dan tulang ethmoid. Kemudian untuk anatomi dari basis kraninya kita bisa lihat sendiri di sini ada optik kanal, kemudian di sini ada, viscera orbitalis superior, kemudian di sini ada viscera orbitalis inferior, dan di sini ada foramen rotundum. Kemudian untuk anatomi saraf optik sendiri, Niki mungkin secara umum, tidak membahas secara detail perjalanan dari anatomi saraf optik itu sendiri. Namun ini adalah, prinsipnya di mana dari suatu rangsangan dia akan diterima oleh retina. Dari retina nih nanti akan keluar akan membentuk optic nerve. Kemudian optic nerve itu yang bagian, medial, dia akan menyilang ke chiasma opticum dan dia akan bergabung dengan bagian lateral dari mata kontralateral. Kemudian barulah dia akan membentuk tractus opticus. Dari tractus opticus dia nanti akan melakukan koneksi di corpus geniculatum lateral. Barulah dari corpus geniculatum lateral dia akan membentuk radiaso opticum yang barulah nanti akan ke visual cortex di area 17 di occipital. Ini mungkin tadi sudah sempat saya bahas. Kemudian untuk epidemiologinya, ini secara insiden keseluruhan TON itu kurang lebih terjadi hampir 0,7 sampai 2,5%. Dimana dikatakan prevalensi TON yang tidak langsung itu jauh lebih banyak daripada prevalensi TON yang langsung. Kemudian dimana kalau secara jenis kelamin dikatakan laki-laki banding perempuan itu 4:1, lebih banyak laki-laki. Mungkin karena insiden kecelakaan lebih sering pada laki-laki mungkin Niki ya. Kemudian kecelakaan kendaraan bermotor itu dikatakan penyebab tersering dari TON. Dan rata-rata usia pasien TON itu adalah kurang lebih 31 tahun. Dan ada juga yang berusia sampai 18 tahun, kurang lebih insidennya itu adalah 21% dari pasien. Dan untuk patofisiologinya, untuk TON primer, mungkin dari TON primer itu prinsipnya terjadi suatu cedera langsung pada saraf optik akibat suatu trauma. Misalnya seperti yang tadi, mungkin ada suatu pecahan tulang yang dapat menyebabkan cedera langsung pada saraf optik tersebut. Dan untuk TON sekunder pada prinsipnya dia itu terjadi cedera saraf optik itu akibat suatu proses edema. Yang nanti proses edem itu dia akan memperburuk degenerasi sel ganglion retina dan nanti akan lebih lanjut mengganggu suplai darah vaskular baik melalui peningkatan tekanan intralumen ataupun vasospasma yang reaktif. Kemudian untuk patofisiologinya ya mungkin kurang lebih seperti itu. Misalnya ada TON langsung mungkin akibat kerusakan adanya trauma kraniofacial misalnya di daerah frontal yang nanti akan merusak dari atap orbita ipsilateral. Kemudian
ya tentunya itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik dan pembuluh darah pendukungnya, terutama tempat dari saraf optikus itu masuk. Kemudian bisa juga terjadi akibat suatu gaya yang ditransmisikan, mungkin akibat suatunya gaya inersia yang nantinya akan langsung memberikan yang dapat menyebabkan tegangan dari saraf optik tersebut yang nantinya akan bisa menyebabkan gangguan suplai darah, kemudian juga terjadi edema yang nantinya juga akan pada akhirnya dia akan menyebabkan kerusakan dari saraf optik itu sendiri. Kemudian untuk diagnosis, biasanya untuk diagnosis TON itu ketika pada pasien-pasien dengan kraniofasial, kita curiga adanya suatu gangguan mata ya, mungkin gampangnya kita bisa lihat seperti itu. Namun secara umum, biasanya klinis yang kita temui itu adalah pada saat pada pasien-pasien dengan trauma kepala ataupun kraniofasial. Biasanya tuh klinis yang kita temui adalah adanya cedera dari mata, tapi bisa juga dia nggak ada keluhan apa-apa matanya, nggak ada periorbital hematom atau nggak ada tanda-tanda cedera, tapi bisa aja dari sarafnya itu cedera. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu kita dapat melihat adanya bisa gangguan dari refleks afferent pupil relatif, kemudian bisa juga terjadi gangguan visus, kemudian ada juga terjadi kerusakan atau kehilangan derajat penglihatan, dan bisa juga derajat lapang pandang pasien itu berbeda. Nah, untuk pemeriksaan visus, pada prinsipnya kita akan menggunakan Snellen chart. Kemudian kalau dia tidak bisa membaca dari Snellen chart yang paling bawah tuh misalnya, kita lakukan tes jari. Kalau tes jari nggak bisa, kita lakukan pemeriksaan lambaian tangan. Kalau lambaian tangan nggak bisa, baru kita lakukan pemeriksaan dari light perception. Jadi kita senterin dia, kita lihat dia masih bisa ngeliat cahaya atau tidak. Ya bisa pada pasien yang di MS itu kebetulan dari visusnya tuh dia tuh awalnya NLP dia nggak bisa ngelihat cahaya sama sekali. Yang dikatakan pada pemeriksaan visus itu semakin buruk visus itu mengindikasikan prognosis yang semakin buruk. Kemudian untuk pemeriksaan pupil tentunya kita melakukan pemeriksaan dari refleks pupil relatif, yang dimana kalau kita melakukan kita melakukan center dari pasien mata yang mengalami defect. Kalau misalnya kita center kemudian mata yang sehat itu tidak bereaksi, kita anggapan dengan RAPD positif. Berarti kita curiga itu mata yang kita center itu yang mata yang lateral itu adalah kita curiganya ada TON di sana. Itu adalah pemeriksaan fisik yang gampang kita lakukan. Hanya dengan modal center aja mungkin kita sudah dapat mendiagnosa TON. Kemudian untuk fundoskopi itu kalau misalnya di literatur dikatakan kalau misalnya pada awal-awal itu dikatakan sih masih normal dia. Kalau awal-awal kita lakukan, dimana kalau di literatur itu dibilang kalau cederanya itu udah 3-4 minggu, itu baru kelihatan atrofis dari saraf optik. Kalau kita lakukan pemeriksaan fundoskopi di awal, itu biasanya diskus optikal itu tampak normal dia biasanya. Jadi kalau fundoskopi ini biasanya kita lakukan 3-4 minggu setelah cedera baru kelihatan apa sih masalahnya itu, atau ada masalah nggak di saraf optiknya itu baru kelihatan dia. Kalau dilakukan di awal-awal kemungkinan akan normal, dikatakan seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang dapat dilakukan itu adalah CT scan. Salah satunya adalah CT scan, di mana CT scan itu merupakan suatu metode pencitraan yang terbaik dan paling mudah kita lakukan, di mana kita dapat mendeteksi adanya fraktur dari kanalis optik, dan ada fraktur dinding orbita, ataupun adanya darah di orbita. Mana CT scan dikatakan sangat membantu dalam mendiagnosis TON langsung maupun tidak langsung, dan dapat juga kita gunakan sebagai mapping kita jika ingin kita melakukan intervensi bedah. Kemudian MRI, sebenarnya MRI juga dapat sangat membantu dalam mengevaluasi TON, namun dikatakan lebih gampang kita lakukan CT scan, karena dari CT scan selain dari ketersediaannya tidak semua rumah sakit punya MRI, dan CT scan itu juga seperti yang disebutkan tadi kita dapat mendeteksi fraktur-fraktur dan kita dapat menjadikan itu mapping kita dalam yang melakukan terapi.
Kemudian kalau MRI sendiri itu dikatakan menurut dari Napali et al. Itu dikatakan dapat menggunakan penciptaan dari diffuse tensor juga bisa atau diffuse wave, di mana pada sequence ini dia tuh dikatakan dapat adanya hiperintensitas saraf optik yang dapat membantu dalam mendiagnosis tone tidak langsung. Kemudian pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan visual evok potensial atau VEP, di mana VEP ini dia tuh dapat membantu dalam diagnosis kasus tone, terutama tonton yang kita masih ragu. Misalnya pada pasien-pasien yang nggak ingat dia tuh kapan mulai kerusakan sarafnya, kemudian pada pemeriksaan fisik, terutama pada pemeriksaan RAPD, kita tidak dapat mengandalkan pemeriksaan kita, dan juga pada pasien-pasien dengan tone bilateral. Kalau misalnya tone bilateral, kadang kita bingung nih, kalau ini kita center loh, ini negatif-negatif nih, yang rusak yang mana gitu. Jadi itulah salah satu peran dari visual evok potensial ini. Untuk diagnosis bandingnya, kalau di buku ada banyak, ada neuritis optik, kemudian ada neuropati optik iskemik, ada inflamasi nervus opticus, ada juga tumor orbita, dan lain-lain. Untuk penata laksananya itu prinsipnya ada terapi medis dan terapi medis dan pembedahan, di mana untuk poinnya adalah visusnya itu memainkan peran utama dalam memprediksi berapa visus nanti pada saat dilakukan terapi. Kemudian untuk terapi medis yang dapat digunakan itu dapat dilakukan penggunaan kortikosteroid, di mana kalau dosisnya yang dapat digunakan tuh dari terapiton ada yang dapat dosis sedang, ada yang dosis tinggi, ataupun megados dengan dosis 30 mg per kilogram, kemudian diikuti 5,4 mg per kilogram per jam selama 24 jam. Tapi kalau di PPK di Sanglah itu yang saya tahu menggunakan dosis 250 mg setiap 6 jam. Dosisnya kalau di PPK Sanglah itu mereka menggunakan, kalau dokter matanya, menggunakan dosis 4 kali 250 mg. Diberikan selama 12 kali, berarti kurang lebih 3 kali diberikan. Itu untuk PPK yang di Sanglah. Kemudian dapat juga diberikan eritropoietin. Seperti kita tahu kalau eritropoietin itu merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh ginjal untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Namun ternyata EPO ini juga memiliki peranan dalam pasien-pasien dengan TON, di mana pada sebuah studi pilot, 7 kasus dengan TON tidak langsung itu menerima injeksi 10.000 internasional unit EPO selama 3 hari berturut-turut, kemudian dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima pengobatan apapun. Dengan hasil visusnya itu secara signifikan lebih tinggi pada kelompok EPO dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima pengobatan apapun. Namun eritropoietin ini dikatakan masih memerlukan penelitian lebih lanjut, dan salah satu efek eritropoietin itu adalah hipotensi transien yang dapat berbahaya bagi pasien dengan atau multiple trauma atau kondisi medis yang tidak stabil. Kemudian untuk pembedahan, di mana prinsip atau tujuan dari intervensi bedah pada pasien dengan TON itu adalah melakukan dekompresi dari saraf optik. Untuk intervensi bedah pada TON itu biasanya diindikasikan tuh kalau misalnya adanya segmen tulang atau hematom yang menekan saraf, atau pada gambar atau pada pencitraan yang kita lakukan. Kemudian indikasi kedua adalah respon yang buruk terhadap perawatan medis yang awal. Kemudian adanya bukti kerusakan saraf optik pada pemindaian VEP pre-op, atau kurang jelas kerusakan pada jaringan okular dan intrakranial saraf optik. Kemudian untuk kontraindikasi bedah pada TON itu, misalnya kalau udah atrofi sarafnya itu sudah lengkap, itu merupakan salah satu kontraindikasinya. Kemudian gangguan bagian intrakranial saraf optik, atau adanya fistula carotid cavernous, dan kondisi sistemik yang tidak stabil untuk dilakukan anestesi umum. Kemudian ini juga ada beberapa penelitian yang membandingkan terapi pembedahan atau dilakukan terapi medis
Sebenarnya kalau ada penelitian yang tahun 1999 itu udah lama sih penelitiannya, itu juga ada merupakan penelitian skala besar yang saya rasa masih cukup digunakan sampai sekarang. Ada yang membandingkan antara terapi medis dan pembedahan. Pada prinsipnya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun jika harus dibandingkan antara dilakukan atau tidak dilakukan, sebaiknya suatu tindakan itu dilakukan. Lebih kayak gitu. Mungkin nanti akan saya share jurnalnya. Kemudian ada juga dari studi yang dilakukan oleh Emmanuel Old itu 2015, itu dikatakan operasi itu harus dilakukan dalam 24 jam setelah terapi steroid. Ada juga studi lain melakukan dekompresi bedah saraf optik itu dilakukan dalam 48 jam setelah cedera, dikatakan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Ada juga studi meta analisis yang baru-baru ini itu tentang pembedahan, di mana 57% pada kelompok awal, di mana pasien tersebut menerima operasi kurang dari 3 hari, itu mengalami perbaikan visual. Sementara 50% pada kelompok yang lebih operasinya dilakukan lebih dari 7 hari itu juga dikatakan membaik. Sebenarnya penelitian ini juga mendukung penelitian yang saya sebutkan sebelumnya bahwa menunjukkan bahwa intervensi bedah yang tertunda pada pasien TON itu merupakan pilihan yang baik daripada tidak melakukan intervensi sama sekali. Kemudian untuk pendekatan utama yang dilakukan untuk dekompresi saraf optik itu ada operasi transkranial ataupun dilakukan pendekatan endoskopi transnasal. Untuk perbedaannya sendiri ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Kalau transkranial keuntungannya adalah kita melakukan dekompresi yang lebih besar. Kemudian kalau kita melakukan yang transkranial itu kita lapangan operasi itu lebih familiar oleh yang lapangan operasinya itu lebih seringlah dilihat oleh dokter-dokter bedah saraf. Kalau misalnya yang endonasal itu keuntungannya yaitu tidak terlalu invasif dan dikatakan paparan itu bagus terhadap kanal optik dan apeks dari orbita. Untuk kerugiannya sendiri kalau transkranial ya tentunya dia lebih invasif dan juga mungkin berhubungan dengan masalah kosmetik. Kemudian kalau endonasal mungkin salah satu kerugiannya adalah dekompresi yang kita lakukan itu tidak selebar dari transkranial. Ini merupakan gambar dari teknik pendekatan dari transkranial, di mana gambar A itu prosesus clinoid anterior dan ligamen falciparumnya itu terbuka, kita buka dan duranya itu diinsisi. Kemudian teknik B kita melakukan clinoidectomy anterior. Kita lakukan pengeboran di sini menggunakan high speed drill, pakai yang drill diamond drill. Kemudian kita lakukan unroofing dari kanal optik. Kemudian di sini dikatakan kita melakukan pemotongan dari ligamen falciformnya. Kemudian gambar E itu kita lakukan pemotongan dari dura di distalnya, dan tujuannya adalah untuk melakukan dekompresi dari saraf optiknya. Kurang lebih teknik operasinya itu seperti ini. Mungkin dari awal tidak dijelaskan, tapi prinsip teknik operasinya itu transkranial adalah seperti ini. Kemudian untuk dekompresi saraf optik dengan pendekatan endonasal ini sebenarnya tekniknya agak sulit dijelaskan. Saya coba membaca namun mohon maaf saya masih belum bisa menjelaskan dengan baik. Mungkin untuk berikutnya kita dapat melakukan diskusi terkait dekompresi saraf optik dengan pendekatan endonasal. Dan untuk dikatakan prognosisnya itu ada prognosis TON, baik kalau yang TON yang langsung itu dikatakan gangguan penglihatan permanennya itu lebih parah dia daripada dengan TON tidak langsung. Kemudian untuk yang TON tidak langsung itu pemulihan penglihatan itu terjadi pada 40-60% kasus.
dan di mana pengelolaan nenton tidak langsung itu dapat dikelola secara konservatif. Kemudian visus awal itu merupakan prediktor utama dari prognosis TON, karena itu visus awal yang buruk itu dikaitkan dengan pemilihan visus yang tidak baik, dan pemilihan visus halo halo Lanjut guys, lanjut. Halo, lanjut. Bro, udah putus dikit, enggak sebentar. Bro, udah sebentar, Pak. Sudah clear. Oh, udah. Oke, bro, izin lanjutkan, Dok. Niki dengan untuk Niki ada kesimpulannya untuk penutupnya, di mana kalau TON merupakan suatu gangguan penglihatan akibat kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh trauma mata atau kepala. Kemudian untuk kategorinya ada TON langsung dan TON tidak langsung. Tentunya TON langsung itu diakibatkan akibat adanya gangguan anatomi serat optik yang mungkin akibat adanya suatu fragmen tulang mungkin di dalam kanal optikus yang dapat menyebabkan kerusakan dari saraf optik. Dan ada juga dari TON tidak langsung yang prinsipnya terjadi akibat adanya transmisi yang disalurkan ke saraf optikus tersebut akibat trauma tumpul dari kepala. Dan untuk diagnosis TON itu diperoleh dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya gangguan penglihatan atau gangguan pemeriksaan pupil yaitu RAPD. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan adalah CT scan dan MRI. Kemudian untuk penataan TON saat ini sih masuk kontroversial, dapat digunakan dengan steroid dosis tinggi atau dekompresi saraf optik sebagai pemilihan terapi. Dan untuk pendekatannya tadi, untuk operasinya itu ada pendekatan transkranial maupun pendekatan endonasal yang dimana prinsipnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kurang lebih seperti ini, dokter. Presentasi Tian, dokter. Dokter Susma, dokter. Baik, terima kasih Dr. Sadi. Itu yang tadi intraoperatif itu ya buka dura, berarti intradura dia main ya? Ini dok. Ya. Ini kalau Niki bilang dibuka dura, dok. Kita lakukan pemotongan ya, dura. Ya. Dok. Ini intradura dia main karena terlihat karotis dengan nervus optikusnya terlihat, jadi mainnya intradura. Jadi dia main dari dalam. Ya, kalau pengalaman saya untuk tindakan operasi ini main ekstradura, jadi tidak usah buka ke dalam, langsung di sphenoid anterior. Nah mungkin ini secara teoritisnya begini, misalnya berarti ini clinoidectomy anterior ekstradural dibuat. Oh ya. Dural, unroofing kanal optik. Oh, ekstradural, cuman gambaran ini aja ini. Harusnya nggak kelihatan kalau kita main ekstradural, kan nggak kelihatan karotis sama nervus optik. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang TON. Pasien yang sekarang udah naik visusnya? Terakhir sih masih LP, dokter. Terus ininya dapat prednisolon? Dapat metilprednisolon dari mata memberikan dengan dosis 4 kali 250 mg nih dok, diberikan selama 12 kali. Berarti ini diberikan dalam 3 hari nih dok dosisnya. Hari. Ini operasinya hari pertama apa hari kedua? Hari pertama, dok. Oh, langsung dong. Iya, langsung gitu. Bisa juga kalau saya sering lakukan itu setelah terapi medikamentosanya selesai baru dilakukan tindakan operasi. Bisa juga pilihannya seperti itu. Tapi kalau memang di CT scan-nya jelas ada fraktur atau ada komponen tulang yang menekan optik, ya itu langsung dikerjakan.
karena kan kompresinya lebih cepat diatasi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Izin dokter, Dede bertanya dok. Ya, silakan deh. Izin dok bertanya untuk presentasi. Terima kasih atas presentasi untuk Dokter Biondi dan Dokter Adi Guna. Saya izin bertanya tentang ton dari Dokter Adi Guna dok. Ya. Izin Dokter Adi Guna bertanya untuk tadi mengenai pemberian dosis metilprednisolon tersebut. Apakah ada nih kapan misalnya diberikan early kurang 24 jam atau misalnya diberikan lebih dari 24 jam dan prognosisnya terhadap pasien dengan ton sebelum dilakukan dekompresi seperti dok, mungkin untuk klinis kita misalnya supaya memang kita memang menegakkan ton dari awal supaya mungkin kalau memang evidence-nya cukup kita bisa berikan early metilprednisolon di awal saat pasien kita terima. Terima kasih dokter Adi Guna, dokter Nil. Ya, silakan terus Bugina. Baik, terima kasih Dr. Dede atas pertanyaannya. Pertama terkait dosis yang digunakan secara umum atau protapnya, sebenarnya saya sudah coba cari kemarin. Sebenarnya kalau dari panduan itu ada kan pemberian dosis metilprednisolon yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang dosisnya megados seperti dosisnya metilprednisolon pada pasien dengan spinal cord injury seperti itu. Kalau di protap dari tonnya itu saya sih belum menemukan yang mana sih sebenarnya yang digunakan, kayak misalnya pada pasien dengan SCI metilprednisolonnya segini kan sudah ada protapnya yang jelas. Kalau yang ton ini saya jujur belum ketemu, makanya tadi sempat saya diskusikan sama Mata, dari Mata sendiri tadi sempat memberikan dosis 4 kali 250 itu juga sempat saya tanyakan itu pakai protap yang mana, karena di literatur yang saya baca tuh beda-beda pemberian dosisnya. Ada yang memberikan dosis sekian, ada yang memberikan dosis megados gitu, sedangkan kalau di Sangla kita pakainya yang dosis gitu. Sempat saya tanyakan tadi protap apa sih sebenarnya digunakan, kenapa pemberiannya segitu, itu juga masih dari mereka juga hanya memberikan protap yang PPK Sangla juga sumbernya itu juga mereka juga masih ragu, mungkin besok bisa didiskusikan lagi. Tadi pagi sempat saya diskusikan sama tes Mata. Kemudian terkait kalau ada yang tadi terkait yang medikamentosa dan surgery itu, kalau tadi sudah sempat saya sebutkan ada suatu penelitian skala besar terkait ton, tapi penelitian sudah lama, itu tahun 1999. Di penelitian itu juga disebutkan antara pembedahan dan pemberian medikamentosa dan hasil akhir yang dicapai itu adalah visusnya itu bagaimana. Menurut penelitian itu sih dibilang hasilnya tuh nggak terlalu signifikan, baik dari yang medikamentosa maupun yang surgery, maksudnya nggak ada yang lebih superior gitu loh, baik yang medikamentosa pun atau yang surgery gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab Dr. Dede. Ya, mungkin PPK-nya dari Mata itu yang memberikan dosis tinggi ya, 12 kali, 254 kali, jadi 1 gram per hari dia kasih selama 3 hari. Kalau jelas terjadi kompresi, artinya di gambar CT scan jelas ada patahan tulang atau kompresi yang menyebabkan gejala ton, sebaiknya segera dilakukan tindakan. Tapi kalau tidak jelas, ya mungkin diupayakan dulu dengan pemberian metilprednisolon itu. Bisa nanti kita lihat responnya. Nah, kalau dia membaik, ini kita perkirakan itu adalah yang tidak langsung. Kalau yang cedera langsung, perkiraan saya harus penekanannya dihilangkan. Baik, terima kasih. Selamat malam.